Sudah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi hari ini kita kembali lagi ya dalam pembelajaran matematika ya. Karena materi bab 1 teorema Pitagoras sudah selesai, maka hari ini kita akan belajar bab berikutnya yaitu lingkaran ya. Nah, sebelum saya lanjutkan ya materi yang kemarin teorema Pitagoras, tolong dipelajari ulang. Insya Allah hari berikutnya ya, hari berikutnya itu berarti hari Rabu kita ulangan bab 1 yaitu teorema Pitagoras ya. Kalau hari ini kita bahas sekilas dulu tentang lingkaran ya, baru nanti Rabu ulangan. Nah, membicarakan soal lingkaran tentunya kalian sudah pernah mendengar ya. Nah, hari ini itu akan kita pelajari detail-detail dari itu ya, standar kompetensi lingkaran ini ya. Jadi nanti cukup banyak dan mungkin banyak pengetahuan baru yang akan kalian peroleh di bab ini karena sebelumnya waktu pelajaran MI atau SD mungkin yang kamu peroleh hanya dasar-dasarnya saja ya. Sebelum kita mulai baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sekarang saya mulai dengan membahas yang pertama yaitu pengertian dan unsur-unsur lingkaran. Pengertian dan unsur-unsur lingkaran. Saya kira ini sangat dasar sekali ya dan kalian pasti tahu ya apa itu lingkaran dan benda-benda seperti apa yang termasuk ke dalam jenis lingkaran pastinya kalian sudah tahu ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali melihat benda-benda berbentuk lingkaran. Ingat lingkaran ya, bukan bola. Jadi lingkaran itu bisa kita lihat kadang ya ada cermin ya, terus benda-benda lain seperti ban, seperti apa ya, banyak lah ya. Yang banyak sih cermin yang ada di bedak atau apa itu ya. Nah, pada hari ini saya akan membahas tentang pengertian terlebih dahulu. Pengertiannya di buku kalian sudah ada ya, halaman 11. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Titik tertentu disebut pusat lingkaran. Jadi maksudnya gini ya. Jadi titik-titik yang berjarak ya sama. Nah, kalau misalkan di sini ada pusat, di pinggir ada titik-titik jaraknya sama. Saking rempetnya titik tersebut, maka jika dihubungkan, titik-titik tersebut membentuk sebuah lingkaran. Jadi kalau misalkan titik ini kita saking banyaknya ya, kita hubungkan, maka akan membentuk lingkaran. Nah, jaraknya tadi apa namanya? Jarak-jaraknya tadi adalah jari-jari. Jadi banyak sudah ada penjelasan di LKS ya, bisa kalian pelajari dan tidak akan semua saya catatkan di sini ya. Jadi yang di LKS sudah ada, bisa dibuka itu halaman 11. Jadi apa tadi lingkaran? Ya, titik-titik ya. Jadi tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama ya terhadap suatu titik tertentu. Nah, jarak-jarak tadi namanya adalah jari-jari. Nah, sekarang kita akan belajar ya, unsur-unsur lingkaran itu apa saja ya. Jadi unsur-unsur lingkaran, pengertian tadi sudah kita pelajari. Sekarang kita akan belajar unsur-unsur lingkaran. Nah, saya gambarkan terlebih dahulu ya sebuah lingkaran. Kalau kalian di rumah bisa menggunakan uang logam ya 500-an atau 1000-an itu, atau yang paling bagus adalah menggunakan jangka ya. Jadi sediakan jangka di materi ini.
Kalaupun tidak ada ya tadi pakai benda-benda yang ada sekitar kita. Jadi kayak uang logam ya. Terus biasanya ada sisian yang bulat itu bisa dipakai untuk membuat lingkaran. Yang pertama ya, unsur-unsur lingkaran yang pertama. Ini saya misalkan saya tulis angka 1 ya. Ini 1 adalah pusat lingkaran. Nah, yang kedua, ini apa namanya ini? Yang kedua, jari-jari. Ya, jari-jari lingkaran. Ini saya taruh di luar angkanya biar nggak bikin bingung. Ini 1 ya, pusat lingkaran. Yang ini adalah 2. Yang ketiga sekarang ada jari-jari. Pastinya ada apa cah? Diameter ya. Diameter. Jadi diameter dari ujung ke ujung ini ya. Misalkan kok nggak enak ya lihat gambarnya ya. Jadi langsung aja saya jelaskan, saya ulangi ya. Bentar saya gambarnya saya perbaiki. Langsung saya garis-garis aja. 1 adalah pusat lingkaran. Yang kedua adalah jari-jari. Selain jari-jari, ada yang namanya apa? Diameter ya. Diameter itu 2 kali jari-jari lah. Ada yang seperti ini. Apa ini namanya? Juring. Juring lingkaran. Nah, kalau misalkan ini A, B, ini O, maka AB apa namanya? Tali busur ya. Ini bukan tali, ini itu tuh busur lingkaran yang itu. Yang pinggir itu namanya busur lingkaran. Nah, ada juga yang namanya, ini sebentar, saya garis-garis, saya taruh di samping sini ya. Pinggir ini namanya tembereng. Ada juga yang dinamakan tali busur. Dan yang tegak lurus terhadap tali busur namanya adalah apotema. Di LKS sudah jelas ya. Unsur-unsurnya kalian bisa pelajari. Jadi total kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi totalnya kurang lebih ada 8. Yang pertama tadi apa? Pusat lingkaran. Yang kedua adalah jari-jari. Yang ketiga adalah diameter ya. Yang keempat ada yang namanya juring lingkaran. Ada yang namanya busur lingkaran ya. Busur lingkaran itu yang ada pada pinggir-pinggir lingkaran. Ada yang namanya tembereng ya. Ada tali busur, ada juga apotema. Di buku sudah jelas sekali ya. Jadi kalian bisa baca-baca ulang ya. Dan kalian kerjakan soal-soalnya. Nah, untuk yang pertama ya, pengertian dan unsur-unsur lingkaran saya anggap sudah selesai ya. Langsung ke latihan kompetensi 1 ya. Di sini saya tulis LK1 halaman 11. 1A. Sebutkan
semua garis yang merupakan jari-jari. Jari-jari kita lihat dari pusatnya ya. Pusatnya kan O, berarti jari-jarinya bisa OA, bisa OC, dan juga OB. Jadi jari-jarinya ada berapa? Ada 3. Sekarang B. Sebutkan semua garis yang merupakan tali busur ya. Tali busur adalah tali busur tadi udah saya jelaskan ya. Garis yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran. Jadi nek ono 2 titik pada keliling-keliling lingkaran dihubungkan, itu namanya tali busur ya. Jadi tali busur itu bisa AB, bisa AC. Nah, mungkin ada yang tanya, Bu, AB itu kan diameter ya. Nah, ternyata diameter itu merupakan tali busur terpanjang ya. Jadi, kalau misalkan ada diameter, dia juga termasuk tali busur. Jadi jangan pernah bingung. Nanti terkadang di soal option pilihan ganda itu ada yang mengecoh ya. Jadi manakah di bawah ini yang termasuk tali busur? Anak-anak terkadang fokusnya bahwa diameter ya diameter bukan tali busur. Padahal diameter itu adalah tali busur terpanjang ya. C. Sebutkan garis yang merupakan apotema. Apotema adalah sebuah garis yang tegak lurus terhadap tali busur ya. Dengan demikian yang terlihat pada gambar tersebut ya, apotema di situ adalah OE. O sama E. Sedangkan daerah OCB itu namanya apa? Yuk irisan pizza namanya adalah juring ya. Nah, nomor 1 sudah terjawab. Sekarang nomor 2. Sebutkan nama unsur lingkaran yang ditunjukkan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 pada gambar di bawah ini. Yuk kita jawab. Tadi kita sudah belajar. Nomor 1 apa namanya? Jari. Nomor 2 namanya apa tadi? Kayak irisan pizza ya, daerah yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari dan 1 busur lingkaran. Namanya adalah juring. Nomor 3 yang ada di pusat lingkaran ya namanya pusat lingkaran ya, atau titik pusat lingkaran. Nomor 4, apa nomor 4? Tali busur. Nomor 5 adalah tembereng ya. Jadi 8 unsur tadi ya mohon untuk dipelajari, dihafalkan ya. Kalau kalian pahami ya, mengikuti step-stepnya gambar ya, terus dikenali satu persatu, insya Allah nanti juga hafal sendiri ya. Nah, materi berikutnya kita akan belajar, ini tadi kan A ya, A tadi pengertian dan unsur-unsur lingkaran. Sekarang yang B adalah sudut pusat dan sudut keliling lingkaran ya, B. Hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Sebelum saya mulai, saya ingin menjelaskan ke kalian bahwa dalam sebuah lingkaran itu terdapat yang namanya sudut pusat dan sudut keliling ya. Sudut pusat adalah sudut yang berpusat pada pusat lingkaran ya. Jadi maksudnya pusatnya itu di dalam lingkaran ini. Nah, sudut keliling adalah yang pusatnya terletak pada keliling lingkaran. Jadi kalau misalkan ini saya
sudut kelilingnya saya misalkan A dan sudut pusatnya saya misalkan B, maka apakah hubungannya ya? Jadi ternyata mereka berdua punya hubungan ya Cah ya. Hubungannya seperti apa? Jadi ternyata nilai B ya, nilai B adalah 2 kali sudut. Jadi sudut B adalah 2 kali sudut A. Ya. Jadi 2 dikali sudut A. Ini tanda sudut ya. Sedangkan sudut A artinya adalah setengah dikali sudut B. Ini kedua hubungan ini tidak boleh terbalik. Kalau terbalik nanti jadi salah. Jadi kalian gunakan penalaran ya. Jadi pada saat kita melihat gambar pusat lingkaran ini tentunya kan kelihatan lebih besar dibandingkan dengan sudut kelilingnya ya. Jadi sudut pusat tadi yang berpusat pada pusat lingkaran, sudut keliling yang berpusat pada keliling lingkaran. Di LKS juga sudah dijelaskan ya, dan ada beberapa contoh. Nah sekarang kita bahas soal di latihan kompetensi 2 agar kalian makin memahami materi ini ya. Oke. Latihan kompetensi 2 halaman 12 saya bahas. Oke, nomor 1. Dari gambar di bawah ini hitunglah besar-besar sudut berikut. Coba perhatikan yang A. A di situ, lihat buku kalian masing-masing ya, buka halaman 12. A adalah sudut ACB. Kalau kalian perhatikan, ACB itu sudut pusat atau sudut keliling. ACB adalah yang berpusat pada keliling tadi apa namanya? Sudut keliling lingkaran. Dengan demikian ACB itu merupakan setengah dari sudut pusat. Sudut pusatnya berapa? 84. Maka jawabannya 42 derajat. Sedangkan yang B ya, kalian amati sudut POQ ya. POQ itu merupakan sudut pusat dari sudut PRQ. Nah, berapa besarnya? Berarti 2 kali 45 derajat. Berapa? 90 derajat. Dalam bab ini kalian yang harus pahami ya, bahwa sudut pusat dan sudut keliling yang saling berhubungan itu harus menghadap pada busur yang sama. Jadi sebagai contoh seperti ini. Kalau misalkan ada sudut pusat ya, ini busurnya kan AB. Terus ada lagi sudut keliling seperti ini ya, sudut keliling. Nah, kalian amati X sama Y. X ini menghadap busur AB, Y ini menghadap busur AB. Maka mereka memiliki hubungan 2 kali lipat atau setengahnya ya. Nah, namun apabila busurnya berbeda, sebagai contoh gini, saya punya sudut pusat X menghadap AB. Saya punya sudut keliling ya, saya punya sudut keliling. Misalkan ini Y, tapi menghadap busur AC, dia punya hubungan enggak 2 kali lipatnya atau setengahnya? Tidak punya. Jadi yang memiliki hubungan itu hanya yang menghadap busur yang sama. Itu yang perlu kalian ingat. Jadi tidak asal-asalan ya. Sekarang nomor 2. Hitunglah nilai A, B, C, D dari gambar berikut. Yuk kita kerjakan langsung yuk, enak ini, gampang. A sudut apa namanya? Berpusat pada pusat lingkaran, menghadap busur yang sama juga, maka sudut pusat. Sudut pusat berapa? 2 kali 34, jawabannya 68. B. B
B sudut apa itu? Sudut keliling. Sudut keliling adalah setengah dari sudut pusat. Setengah dari 160 untuk 80. Nah, untuk C itu memiliki tingkat kesulitan yang berbeda, sudah cukup kompleks. Nah, di sini kalian harus punya pengetahuan bahwa segitiga itu sudut-sudutnya kalau dijumlah adalah 180 derajat, ya. Sedangkan ya garis lurus itu jumlahnya juga 180. Segitiga sama kaki, tentunya kaki-kakinya memiliki sudut yang sama. Nah, pada soal C itu nanti kita akan praktekkan ya, apa tadi pengetahuan yang harus kalian kuasai. Yang pertama adalah segitiga sudut-sudutnya berjumlah 180 ya. Terus segitiga sama kaki memiliki sudut yang sudut kaki-kakinya itu sama. Ini, kenapa sama? Karena POQ ini merupakan segitiga segitiga sama kaki. PO jari-jari, OQ juga jari-jari. Maka jika ini 42 derajat, maka pojok sini 42 derajat. Nah, segitiga tadi sudah saya sampaikan bahwa semua sudutnya adalah 180. Dengan demikian sudut POQ bisa kita cari. POQ ya, 180 dikurangi 42 ditambah 42. 180 dikurangi 84. Maka dikurangi ini berapa, Cah? 96 derajat. Itu POQ atau sudut pusatnya. Dengan demikian C akan ketemu karena C itu keliling ya, kan menghadap busur yang sama. Maka C adalah setengah kali 96. Setengahnya berapa? 48 derajat ya. Nah, itu jawaban yang C ya. Selanjutnya ya, saya bahas sekalian semuanya. Sekarang saya akan gambarkan yang D ya. Nah ini yang D agak berbeda dari lainnya dan harus kalian hati-hati ya. Jadi 158 ini sudut pusat ya. Dan D ini sudut keliling. Namun yang harus kalian ingat kalau misalkan ini saya tulis gini, 158 itu menghadap busur yang mana? Kalau ini saya tulis X dan belakang Y, 158 ini menghadap busur X. Sedangkan D menghadap busur Y. Apakah mereka memiliki hubungan? Tadi kan selalu saya sampaikan ya, bahwa sudut keliling dan sudut pusat yang memiliki hubungan itu adalah yang menghadap busur yang sama. Karena ini menghadapnya berbeda, maka 158 dan D tidak bisa langsung dikerjakan karena tidak memiliki hubungan apa-apa ya. Nah, bagaimana caranya? Kita harus menarik garis bantu seperti ini. Kenapa harus seperti itu? Karena kita harus mencari sudut keliling yang sama-sama menghadap busur X. Jadi mencari sudut keliling dari 158 yang sama-sama menghadap sumbu ya, sudut keliling X ya. Maka 158 ini sudut pusat. Kelilingnya sebelah sini, Cah. Separuhnya berapa?
158 separuhnya berapa? 79 ya. Jadi 79 ini barulah merupakan sudut keliling dari 158. Nah, 79 sama D baru memiliki hubungan 79 ditambah D adalah jumlahnya 180. Maka D adalah 180 dikurangi 79. Maka D jawabannya 101 derajat. Nah, itu yang perlu kalian teliti ya. Jadi bukan asal-asalan kalau ada sudut pusat, ada sudut keliling langsung ya. Jadi banyak anak tahun-tahun kemarin kalau kasus seperti ini langsung, D sama dengan langsung 158 bagi 2, bukan ya. Bukan seperti itu, tapi harus kita lihat busur yang dihadapinya sama atau tidak ya. Selanjutnya ya, nomor 3, soal terakhir ya. Nomor 3 saya bahas. Jadi kalian di rumah bisa pakai busur ya, biar bagus. Jangka, busur atau uang koin, misalkan pengen gambar kecil silahkan. Nah, kurang lebih gambarnya seperti itu. Diketahui sudut QPR 50 derajat. PRO adalah 15 derajat. Tentukan ya, QOR, OQR sama PQR. Kalau ada soal seperti ini, kalian harus berhati-hati. Kenapa? Karena salah satu maka akan berimbas ke sudut-sudut yang lain. Salah satu bisa-bisa salah semuanya. Nah, tanpa memperhatikan pertanyaan, alangkah baiknya kalau kita lengkapi dulu sudut-sudutnya. Nah, tadi segitiga pada lingkaran itu pasti memiliki hubungan sama kaki. Kenapa? Karena OP dan OR sama-sama jari-jari. Dengan demikian kalau sudut kakinya yang kanan 15, ben imbang, kiri juga 15. Nah, sisanya berapa? Bisa dong menghitung. 50 kurangi 15 berapa, Cah? 35. Taruh dulu di sini. Di 50 itu keseluruhan. 15 karena kakinya sama, nggak mungkin kan jumlah ya, Cah, kakinya. Nah, ini 35, maka kaki yang sebelah sini pun harus 35. Seperti itu ya. Nah, sudut O-nya berapa? Segitiga, jumlahnya 180. 35 tambah 35, 70. 180 kurangi 70 berapa, Cah? 110. Taruh di sini dulu. Coba kita mulai jawab pertanyaan sekarang ya. A, QOR ya. Ditanya QOR. Kita lengkapi sudut pusat yuk. 15 tambah 15, 30. Segitiga tadi jumlahnya 180. 180 kurangi 30 yuk. Di sini 150. Maka A baru kita jawab. QOR lingkaran itu totalnya sudutnya berapa? 360. Karena dua sudut lainnya sudah diketahui, maka QOR bisa dicari. 360 dikurangi 110 ditambah 50. Yuk. 360 dikurangi 160. Maka ketemu 200 derajat. Nah, seperti ini. Jadi yang pengetahuan yang kalian ketahui tadi hanya seperti ini. Segitiga jumlahnya 180. Segitiga sama kaki, kakinya harus sama sudutnya. Dah tahu itu kalian pasti bisa mengerjakan ya. B.
sudut OQR. OQR. Karena sama-sama ini ya. Bentar ya. Ini ada yang salah ngitung Bu Ismi ya. Ini 150, maka ini 260, ininya 100. Nah, ditanya OQR. OQR ini kaki, ya. ORQ juga kaki. Kalau sama-sama kaki tadi, bagaimana? Sama enggak? Sama ya. Jadi 180 kurangi 100 ya. Kurangi 100 berapa? 80. 80 didom untuk dua kaki, berarti satunan ya. 40. Atau nek dituliskan gini, setengah 180 karena segitiga dikurangi sudut pusatnya 100, jadilah setengah dikali 80 untuk berapa? 40. Nah, jadi salah satu item ya, salah satu sudut akan berimbas pada sudut yang lain dan akan salah semuanya, maka mengerjakannya harus teliti sekali ini ya. Sekarang PTR, sekarang terakhir, pertanyaan terakhir PTR, gampang sekali karena sudah diketahui sudut-sudut pada dua kaki ini, maka tinggal kita jumlahkan. PQR sama dengan 35 ditambah 40, jawabannya 75. Baiklah, demikian materi hari ini, yaitu materi lingkaran. Kita sudah belajar tentang unsur-unsur lingkaran ya, sudah belajar sudut pusat dan sudut keliling. Tolong dipelajari baik-baik, dicatat juga ya. Hari Rabu kita ulangan materi teorema Pythagoras. Jangan lupa belajar ya. Pelajari baik-baik yang kemarin sudah saya terangkan, insya Allah yang keluar juga berkisar apa yang pernah saya terangkan. Sekian pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.